Kalau ada yang mengikuti mengenai bagaimana wilayah berdaulat, bukan wilayah kedaulatan Indonesia ya, tapi wilayah berdaulat itu ada yang overlapping di Laut eh, Cina Selatan dari secara keseluruhan, namun kita menyebutnya Laut Natuna Utara, yaitu di daerah sini, di ujungnya ini overlapping itu sekitar 83.000 kilometer persegi luasnya. Nah, ini yang disebut overlapping area di daerah ZEE Indonesia dengan Cina yang mengklaim Nine Dash Line. Ceritanya seperti itu. Kalau untuk Indonesia mungkin kita bukan menuntut dan ini bukan di wilayah kedaulatan. Jadi ini hanya implikasi perbatasan kita seperti ini. Kenapa ini penting? Untuk dipertahankan inilah maka kenapa kita selalu bicara tentang kebangsaan. Kita harus memahami kenapa negara kita punya daerah perbatasan yang begitu luas ya. Kalau saya gambarkan ini dampak dari deklarasi Juanda salah satunya adalah kita punya ini wilayah yang kuning ini sepanjang peta ini yang disebut wilayah kita berdaulat. Wilayah kedaulatan kita ada di 12 mil selepas itu wilayah kedaulatan kita. Nah, kenapa kita punya daerah oleh Juanda yang menjadikan Indonesia ini menjadi satu negara kesatuan. Tapi kita punya implikasi, kita punya alur laut Kepulauan Indonesia yang merah ini itu adalah Alki ya kita sebut ada Alki satu melewati Selat Sunda menuju ke utara Selat Malaka. Alki 2 ini melewati Selat Lombok dan Selat Makassar. Kemudian Alki 3 di timur. Nah, ketiga Alki ini adalah yang menampung lebih dari 40% perdagangan lalu lintas perdagangan dunia itu melewati Indonesia. Kita nggak pernah merasakan atau nggak pernah tahu karena kita nggak lihat ya biasanya, tapi itu traffic yang sangat sibuk. Nah, ini sebenarnya adalah potensi-potensi, namun di keluarnya Alki satu inilah tempat adanya overlapping area overlapping tersebut. Saya udah pernah cerita tentang kita ya ke laut kita ini adalah daerah segitiga emas di kelautan di mana eh, juga lebih dari apa menjadi konservasi laut biota laut dunia ya dari planet bumi sebenarnya bukan planetnya ya dan ini eh, 52% ikan karang di Indo-Pasifik dan 37% dunia ini adanya di daerah jadi sekecil ini yang eh, disebut Golden Triangle, Golden Coral Triangle. Lalu yang kedua yang juga penting kita itu sebenarnya laut ini adalah tulang punggung dari zaman dulu sejak eh, abad pertama kedua ya karena ini merupakan jalur rempah dunia melewati Indonesia. Sebenarnya tepatnya bukan hanya melewati tapi rempahnya ya dari Indonesia. Jadi segitu kayanya Indonesia yang menjadi sasaran. Kalau Cina itu akan terkenal dengan jalur sutra. Kekuatan Cina itu adanya di darat. Dari China, dari sekitar Shanghai sini, itu dia membelah sampai Eropa, dia itu lewatnya darat.
Namun karena Indonesia memang negara kepulauan, maka pasti kita memiliki pelaut atau eh, insan-insan yang handal untuk bisa mengarungi lautan. Dan itu terbukti sebenarnya kalau kita sering baca sejarah ya. Jadi dari abad kedua, ketiga itu kita sudah membawa barus ya dari Sumatera itu sudah ditemukan di itu zamannya Cleopatra ya jadi di Mesir dan juga di Yunani. Nah itu Mesir Yunani itu adanya di daerah sini. Yunaninya di sini, Mohon maaf Mesirnya Bu di Lili, sini. Jadi Bu Lili, interupsi ya, sedikit. Bisa di full screen kan mungkin Bu Lili agar lebih leluasa melihat slide-nya. oh boleh, 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 boleh. Makasih Bu Lihat Lili. ini ya. Ah, lebih Nah, jelas ya. ya saya tunjuk-tunjuknya kemana ya. Jadi Ya. daerah Mesir Yunani itu adanya di daerah sini. Jadi kita itu sudah membuka perjalanan lintas benua dari abad awal. Ya, kalau kita ikut ikuti catatan sejarawan Inggris, malah menurut beliau ini ada ya namanya John Kay, Spice Route itu atau jalur rempah itu sudah mengatakan bahwa rempah-rempah dari jalur rempah sudah diangkut dari 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini adalah satu landasan yang sangat fundamental dalam memahami kenapa kita arsitek. Dan yang kedua, bahwa kita punya catatan histori yang sangat eh, nyata bahwa kita ini penguasa laut paling nggak di laut Nusantara kita. Dan itu catatan ini banyak makin jelas memasuki sampai abad ke-15 gitu ya sampai di mana Eropa pada waktu itu sudah mulai berdagang dengan Indonesia termasuk dengan Cina juga ya. Jadi eh, namun China itu bukan bangsa, kita disebutnya bangsa pelaut kalau dikenalnya zaman itu ya. Nah, kita perlu garis bawahi bahwa teknologi atau perkembangan industri atau pembuatan kapal itu termasuk teknologi yang paling dini, di mana di abad ke-15 juga ada namanya seorang geostrategis Amahan ya namanya itu sudah menyatakan bahwa negara-negara yang menguasai lautnya akan menguasai dunia. Maka perseteruan di zaman itu di Eropa adalah berlomba-lomba untuk bisa mempunyai kekuatan maritim yang bagus. Itu yang salah satu kemudian nanti men-trigger Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama juga pecahnya pun di laut di sekitar Turki ya di Selat-Selat Baltik. Jadi, aduh mana ini saya? Nih di sekitar sini. Jadi nggak jauh-jauh mainnya sih begini-begini juga. Nah ini cerita ini ada lagi ternyata memang betul. Jadi kalau kita lebih jeli lagi melihat di lingkungan strategis kita di Indonesia ini, itu memang kita sudah dikelilingi oleh 16 pangkalan militer yang dimiliki oleh itu ada dari Cina juga ada. Nah, ini kalau saya tarik garis pangkalan militer ini memang pangkalan-pangkalan militer ini kebanyakan ada yang di daerah-daerah pulau terpencil dan kalau saya tarik garis ini memang menyelilingi Indonesia. Yang terakhir yang merah ini adalah di Manus di Papua New Guinea yang baru dibuka mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, ini mengelilingi memang di luar wilayah eh, kedaulatan dan wilayah berdaulatnya NKRI, namun mereka punya kekuatan yang sangat nyata ya di sini. Sebenarnya
kewaspadaan kita mestinya meningkat. Seperti apa sih yang disebut pangkalan militer itu? Kurang lebih gambarnya seperti ini kalau kita lihat dari foto satelit. Salah satu ciri pasti di setiap pangkalan militer itu ada landasan pesawat. Karena mereka biasanya di pangkalan-pangkalan itu akan punya suatu skuadron. Ini yang di sebelah kanan atas ini misalnya, ini pesawatnya berbaris rapi dan selalu standby. Jadi selalu dioperasionalkan. Jadi ini kalau kita mau lihat misalnya nih ini di Subi ya yang ini kalau saya nggak salah nih di sebentar saya geser. eh ya Subi Reef ya Karang Subi Gosong ini tuh atol ini semua posisinya sama tadi ya di Laut Cina Selatan kira-kira nih di sini. Sorry ini di sini Subi. Nah ini daerah-daerah yang banyak apa di daerah yang saya pointer saya ini itu yang ada nih Subi Reef di Kepulauan Spratly. Lalu ada ini yang Pulau Manus yang di PNG punya daerah maka apa yang cukup datar dan panjang untuk dibuat landasan maka dia bikin reklamasi sedikit supaya landasan pesawatnya bisa masuk. Lalu ada lagi yang ini di Pulau Paracel. Nah, Pulau Paracel ini yang juga menjadi di Laut Cina Selatan yang menjadi klaim-klaimnya Cina bersama dengan Filipina, bersama dengan Taiwan, bersama dengan Malaysia. Di sini ini ada di Pulau Paracel ini Cina untuk menegaskan klaimnya klaim tapi kita Indonesia nggak ikut-ikut ya jauh ini dari Indonesia. Dia membuat kota, namanya Kota Sansa. Nah ini benar-benar pulaunya kecil, bukan seperti apa ya kalau di kita misalnya Pulau Bali itu udah besar. Ini lebih kecil daripada Pulau Bali. Tapi untuk legitimasi kependudukannya, Cina membangun kota ini. Ini ada sekolah, ada rumah sakit, ada apa-apapun lengkap di kota ini. Nah, kemudian kan tadi kita punya 16 ya. Kalau di Cina sekarang ini mereka merubah strategi. Mereka juga membangun pangkalan militer. Salah satunya di Paracel dan di Spratly itu ya di Gosong-Gosong ini di daerah sini. Eh, Mereka punya sekitar eh, 16 juga pangkalan militer Cina ya dari sini ini di Darwin ada lalu di Salomon terus ini tadi dua yang di sini ini di depannya Hong Kong bukan di Hong Kongnya ya dari jauh namun sebenarnya Al-Dalih Cina itu mengatakan bahwa kami punya jalur laut pendukung eh, Belt and Road Initiative. Itu sebenarnya BRI itu historically yang dulunya adalah jalur sutra. Namun sekarang Cina membangun infrastruktur transportasi darat yang menyambungkan Cina sampai dengan ke Eropa. Ini naik kereta jalurnya salah satunya dengan kereta logistik itu dipangkas banyak sekali oleh Cina. Ini yang biru yang disebut BRI, dia nih jalan darat. Yang merah titik-titik pangkalan militer Cina. Cina apalagi yang menarik nih laut ini ramai sekali. Saya kemarin cerita laut yang seneng-seneng ini yang agak agak sedikit ini ya, agak sedikit apa ya, nggak kasat mata, nggak semua orang main di sini. Ternyata Amerika juga punya pangkalan militer. Kalau Cina tidak akan pernah masuk pangkalan militer di Jepang, Amerika punya. Sorry, ini Jepang ya. Dia punya di Jepang, di Korea Selatan, di Filipina, di Subic itu nama tempatnya. Nah, ini yang merah-merah inilah sebenarnya yang tadi disebut tadi Paracel.
Sparkly ada di depannya, seperti itu. Di Guam, Amerika juga punya, di Singapura, di Australia. Jadi kita ini dikelilingi oleh banyak sekali pangkalan militer ya sebenarnya. Dan di Korea Selatan itu banyak ternyata basisnya Amerika, basis militer Amerika. Yang di dunia saya nggak ini saya lewati. Nah ini klaim daerah tadi ini Paracel tadi ya, Sparkly, Paracel, ini Hong Kong, ini Taiwan ya. Kira-kira gitu untuk melihat klaimnya Cina yang dulu disebut dari tahun 2009 disebut Nine Dash Line atau 9 garis putus. Ya ini berdasarkan klaim sejarah katanya. Nah, baru-baru ini 28 Agustus 2023, Cina merubah klaimnya mengekspansi menjadi 10 garis putus, yaitu mencakup ini yang ke-10 yang di sini nih, yang mencakup menutup Taiwan. Tentunya Taiwan tidak terlalu happy ya tentang itu ya, karena semua punya kepentingan ya. Cina sendiri dengan klaimnya ini sebenarnya sudah dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrasenya PBB tahun 2016 karena tidak ada landasan yang cukup kuat untuk bisa mengatakan bahwa itu mencakup seluruh Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line. Nah, Filipina yang berseteru di daerah situ sebenarnya Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Indonesia, walaupun ada overlapping di daerah tadi, yang pertama, tadi yang di daerah eh, berdaulat, yang tadi saya mundur ya, ini sedikit di sini. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita negara yang mengklaim dan kita tidak mengakui ada keberadaannya Nine Dash Line ini. Nah, area ini menjadi sensitif sebenarnya. Kenapa? Karena area di sini ini sebenarnya termasuk yang di wilayah Indonesia ini sangat kaya. Kedua, ini kalau dulu Perang Dunia Kedua ini adalah basis disebutnya Pacific Theater itu kejadiannya semua di sini. Jadi kita punya sedikit kekhawatiran kalau kita meninjau dari sisi pertahanan negara, hal kecil ini supaya nanti tidak menjadi ini mohon kita tetap mendoakan NKRI dan juga seluruh kawasan yang seluruh jajaran yang mengawalnya untuk supaya kita terhindar dari banyak eh, kekacauan ya. Mudah-mudahan kita Indonesia ini tetap eh, dilindungi. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah jangan terjadi butterfly effect namanya ya. Hal yang kecil, tapi karena sistemnya itu kompleks dan sensitif, ada perubahan, maka ini bisa mengakibatkan suatu eh, dampak yang besar dan gigantic gitu. Nah, ini eh, yang makanya kami para think tank ini banyak berbicara di situ. Mungkin sampai situ aja. Jadi Pak Hasan sharingnya mudah-mudahan nggak terlalu pusing pagi-pagi.